هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan raghima anfu rajulin adraka ramadan falam yughfar lahu. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu anjuran, suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, dan begitu juga sebaliknya, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah suatu ancaman. Di balik kita mendapatkan nikmat bertambah dari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada poin yang terpenting, yaitu ketika kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ancaman akan mendatangi kehidupan kita. Qala Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita bukan apa-apa ketika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Dalam artian kita tidak mensyukuri umur yang Allah panjangkan, ya. Kita tidak mensyukuri iman yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita berjumpa dengan tamu yang mulia yaitu bulan Ramadan. Bukannya kita tidak apa-apa, melainkan kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak memanfaatkan bulan yang suci ini. Salawat dan salam tak lupa kita rangkaikan salam, ya, hanturkan kepada Nabi kita, baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang Ramadan, tentunya kita harus membahas dari segi bahasanya, ya. Ramadan dalam kamus bahasa Arab, ya, lebih terkenal dengan Ramad atau Ramdha, ya, dengan dalam artian syiddatul har, ya. Panas yang amat-amat panas, ya. Ketika kita ilustrasikan bulan Ramadan ini, ya, yaitu dengan ketika kita menggali suatu tanah, ya, dan kita mendapatkan besi yang sudah berkaratan, ya. Kemudian kita membakar besi tersebut, kemudian besi tersebut menjadi merah kebiru-biruan karena dia panas besinya. Kemudian besi tersebut kita hempaskan di lantai, maka apa yang terjadi kepada besi tersebut? Dan karatan-karatan yang berada di besi tersebut, maka karatan secara langsung akan berjatuhan karena telah kita hempaskan dan kita bakar sebelumnya. Begitulah gambaran bulan Ramadan, yang mana kita dipanaskan dengan tidak makan, ya. Kita dipanaskan dengan menahan syahwat, kita dipanaskan dengan banyak hal-hal yang mana manusia, ya, tidak terbiasa dengan hal tersebut, ya. Tidak terbiasa dengan hal yang namanya menahan syahwat dan melakukan kebaikannya. Tentunya tidak seperti bulan-bulan yang lain. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang Ramadan, tentunya tidak terbatas dengan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Tentunya tidak terbatas dengan keistimewaan Ramadan. Buktinya, ya, hadis yang ma'ruf yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hampir setiap khatib di bulan Ramadan, ya, lebih tepatnya di tengah Ramadan dan seterusnya, akan menyampaikan hadis ini, yang mana hadis ini hasanun sahih,
yang bagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa bunyi hadis tersebut? Wa fi riwayah, banyak hadis yang senada dengan hadis ini, dan yang paling terkenal yaitu hadis yang mengatakan Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya ketika dia ingin menyampaikan khutbahnya, wa'idhah, ya, berupa ancaman, berupa targhib, berupa tarhib kepada umatnya ketika beliau ingin menaiki mimbarnya. Dan pada saat itu kebetulan mimbar tersebut terdiri dari 3 unggakan atau terdiri dari 3 anak tangga. Falamma sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udbatan al-ula, ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan atau menginjakkan kakinya yang mulia itu di undukan yang pertama, di anak tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Ya. Falamma raqiya udbatan thaniyatan, dan begitu juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki dan meletakkan telapak kakinya yang mulia itu di atas anak tangga yang kedua, beliau juga mengatakan amin. Falamma raqiya udbatan thaliyah, udbatan thalithah, akhirah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki undukan yang ketiga atau anak tangga yang ketiga, menginjaki dengan telapak kakinya yang mulia itu, beliau mengatakan amin. Tentunya di tengah-tengah para sahabat mendengar khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seumur para sahabat ya belum pernah mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali ketika menaiki mimbarnya. Penasaranlah para sahabat tersebut, ya. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan targhib dan tarhib, ya, berbentuk motivasi dan berbentuk ancaman, ya, kepada hamba-hambanya, berbentuk wa'idhah, tentunya para sahabat curiga, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menciptakan syariat yang baru?" Dalam artian, apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang baru, ya, ajaran yang baru, sehingga kami nantinya menirumu. Ya, dalam artian ketika kami ingin menaiki tangga mimbar, ketika kami ingin menyampaikan khutbah, kami akan mengucapkan amin 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak begitu wahai sahabat. Ya, au kama qala, atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad, faqala Jibril berkata, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahu Allah. Amin yang pertama ternyata itu Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, dengan nikmat-nikmatnya, nikmat kesehatan di bulan Ramadan, ya, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan di bulan Ramadan, ya, bukan di hari atau di siang harinya saja, begitu juga di malamnya. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu, kata Jibril. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fa'abadahu Allah. Kemudian Allah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, fadakhalan nar. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak masuk surga. Faqul ya Muhammad, kata Jibril, wahai Muhammad, katakan amin. Kemudian Nabi Muhammad mengaminkan. Itu dibalik amin pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Jibril. Kemudian yang kedua Jibril mengatakan man adraka walidayhi atau kama qala man adraka walidayhi falam yubirrahuma. Ya, barang siapa yang berjumpa dengan kedua orang tuanya dan dia tidak berbakti kepadanya, falam yughfar lahu, ya, famat, ya. Dia dipertemukan dengan orang tuanya, ya. Dipertemukan dengan orang tuanya, diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya, tetapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, famat, kemudian dia meninggal, fadakhalan nar, faqul ya Muhammad amin. Ya. Orang yang tadi bertemu dengan orang tuanya atau kedua orang tuanya dan dia tidak berbakti kepada orang tuanya, yang sedangkan kesempatan itu ada di depan matanya, maka dia meninggal dan tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tua dan diberikan kesempatan. Kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, faqul amin. Katakan amin, wahai Muhammad, kepada orang yang seperti ini. Inilah dibalik amin kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril. Kemudian yang terakhir, Jibril mengatakan, faqal,
man dzukirta indahu falam yusalli alaik ya famat fadakhala an-nar falam yughfar lahu. Dan barang siapa yang disebutkan namamu wahai Muhammad, ya, disebutkan nama Nabi Muhammad indahu, ya, di sisinya, falam yusalli alaik, dan dia tidak bersalawat atasmu, maka itulah orang yang diaminkan yang ketiga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan tidak sebatas dengan istimewa keistimewaannya. Ya, Ramadan tidak terbatas dengan fadail-fadailnya. Tentunya di bulan Ramadan ya ada ancaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hadis tersebut bukan hadis yang semata-mata tidak kita lirik, ya. Coba kita lihat dari ancaman hadis ini, ya. Dari pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan. Yang mendoakan adalah Jibril Sayyidul Malaikah. Kemudian yang mengaminkan adalah Sayyidul Basar atau Khairul Bashari atau Khairul Bashiri, sebaik-baik manusia di atas bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'i huwal Jibril Sayyidul Malaikah. Bayangkan yang mendoakan itu adalah Jibril dan dia imam para malaikat. Dan yang kedua, siapa yang mengaminkan? Yaitu Nabi kita Khatimul Anbiya, ya, Sayyidul Basar wa Khairul Bashar, dan dialah orang yang sebaik-baik manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim, an-na'imu la yunalu bin na'im, an-na'imu la yuhsalu bin na'im. Tentunya di bulan Ramadan, kenikmatan yang Allah janjikan kepada kita tidak bisa kita dapatkan dengan kenikmatan juga, dengan berleha-leha. Warrohatu la tunalu birrohah. Dan istirahatnya yang Allah janjikan kepada kita di surganya tidak bisa kita dapatkan juga dengan rohah, berleha-leha. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sesuai dengan temanya, yaitu merugi di bulan Ramadan. Tentunya bulan Ramadan tidak terbatas dengan keistimewaan-keistimewaannya saja. Tentu ada ancaman, ya, tentu tidak baik-baik saja bagi orang yang menemui bulan Ramadan atau berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan atau tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Mungkin cukup sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.